memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Fatika Sari dengan NPM 2512416. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, kita mulai pembahasannya dengan runtut dan mudah dipahami. Sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peradaban Islam dibangun pada masa Rasulullah SAW dari tahap awal dakwah di Mekah hingga terbentuknya negara Islam di Madinah dan menyebarnya pengaruh Islam ke seluruh jazirah Arab. Yang pertama, masa awal kenabian di Mekah. Rasulullah SAW lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi. Ketika berusia sekitar 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Wahyu itu terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Dari inilah dakwah Islam dimulai, membawa perubahan besar bagi masyarakat Arab yang pada saat itu hidup dalam kondisi jahiliyah. Awalnya dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun hanya kepada keluarga dekat dan sahabat seperti Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harithah. Kemudian dakwah dilakukan secara terbuka. Namun kaum Quraisy menolak ajaran Islam karena beberapa alasan. Mereka merasa kekuasaan sosialnya akan terancam, ajaran keesaan Allah mengubah tatanan lama, dan mereka terbiasa dengan penyembahan berhala. Akibatnya, banyak tekanan, penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap kaum muslimin. Untuk menjaga keberlangsungan dakwah dan keselamatan kaum muslimin, sebagai sahabat hijrah ke Habasyah, pada tahun 621 Masehi terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah diangkat ke langit dan menerima perintah sholat 5 waktu. Menjelang akhir periode Mekah, tekanan makin meningkat dan Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, sebuah momen yang kemudian menjadi awal kalender Hijriah. Yang kedua, membangun masyarakat Islam di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, dulunya di Yastrib, Rasulullah SAW mengambil peran sebagai pemimpin agama dan pemimpin sosial politik. Di sana beliau membangun peradaban Islam dari dasar. Salah satu langkah awal adalah mendirikan masjid di Madinah yang kemudian dikenal sebagai Masjid Nabawi. Masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, musyawarah, dan pemerintahan. Selanjutnya, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin atau yang disebut yang datang dari Makkah dengan kaum Ansor, penduduk Madinah, sehingga terjadi integrasi sosial yang erat, menghapus sekat suku, status, dan asal-usul. Beliau juga menempatkan Piagam Madinah, sebuah konstitusi tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat plural di Madinah, muslim dan non-muslim, politik dan sosial, ekonomi dan hukum. Inilah fondasi penting bagi peradaban Islam yang beradab, tertib, dan keadilan. Di Madinah pula, dasar-dasar sistem pemerintahan ekonomi, sosial dibentuk dengan nilai-nilai Islam, keadilan, persamaan manusia di hadapan Allah, perlindungan terhadap hak asasi, dan hubungan antar umat yang baik. Kehidupan sosial dan budaya berubah dengan cepat dari kondisi jahiliyah menjadi umat yang beradab dan produktif. Yang ketiga,
perang dan tantangan. Untuk mempertahankan umat dan negara Islam yang baru terbentuk, terjadi sejumlah peperangan penting yang menjadi bagian dari sejarah peradaban Islam di masa Rasulullah SAW. Yang pertama, Perang Badar. Perang Badar dilakukan pada tahun 624 Masehi. Meskipun umat Islam jumlahnya kecil, mereka meraih kemenangan yang penting dari segi moral dan strategis. Yang kedua, Perang Uhud. Perang Uhud dilakukan pada tahun 625 Masehi, di mana umat Islam diuji karena kurangnya kedisiplinan dalam pemerintahan Rasulullah. Dan ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga kepatuhan dan kebersamaan. Dan yang ketiga, Perang Khandaq atau Ahzab. Yang ketiga, Perang Khandaq atau Ahzab. Perang ini dilakukan pada masa 627 Masehi ketika kaum musyrikin membuat koalisi besar untuk menyerang Madinah. Lalu Rasulullah membuat strategi unik, yaitu menggali parit. Strategi ini menunjukkan keunggulan taktik dan kepemimpinan beliau. Dan keempat, penaklukan Mekah. Penaklukan Mekah dilakukan pada tahun 630 Masehi. Titik balik besar, Rasulullah memasuki kota Mekah dengan sikap ramah dan kasih sayang dan pembebasan tanpa pertumpahan darah besar, menunjukkan akhlak mulia dalam Islam. Peperangan ini bukan semata fisik tapi juga mengandung nilai-nilai sosial, politik, dan transformasi peradaban. Dari masyarakat terpecah menjadi umat yang bersatu, dari kekuatan menjadi optimisme, dari perbudakan dan penindasan menuju kebebasan dan keadilan. Yang keempat, penyebaran dakwah dan pengaruh luar. Selain aktivitas Jazirah Arab, Rasulullah SAW juga melakukan langkah diplomasi penting. Beliau mengirim surat kepada raja-raja dan pemimpin besar pada zaman seperti Raja Persia, Kaisar Romawi, Raja Mesir dengan mengajak mereka mengenal Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama internal Arab, tetapi memiliki misi universal sebagai rahmatul lil alamin. Selain itu, Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan dan diajarkan pada masa beliau menjadi sumber utama bagi hukum, etika, budaya, dan seluruh aspek kehidupan umat Islam. Inilah fondasi peradaban Islam yang kemudian berkembang ke seluruh dunia. Yang kelima, Haji Wada dan wafat Rasulullah SAW. Pada tahun 632 Masehi, Rasulullah SAW melaksanakan Haji Wada, haji perpisahan, dan memberikan khutbah terakhir yang penting. Beliau mengingatkan bahwa semua manusia adalah bersaudara, tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab atau orang berkulit putih atas berkulit hitam, kecuali karena ketakwaannya. Beliau juga menegaskan hak perempuan, larangan zalim dan riba, serta pentingnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tak lama setelah itu, Rasulullah SAW wafat di Madinah pada usia 63 tahun. Meski beliau telah tiada, ajaran dan peradaban yang beliau bangun terus hidup dan berkembang hingga sekarang. Semoga kita bisa meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.